Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa mab'uts rahmatan lil alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saudara-saudara sekalian, ada dua kata yang senantiasa menjadi motivasi dalam kehidupan saya sehari-hari, yang menjadi langkah-langkah saya untuk mengambil sebuah keputusan-keputusan besar. Yang pertama adalah momentum, dan yang kedua adalah kuantum. Momentum adalah sebuah keadaan, kondisi yang berkaitan dengan perubahan disesuaikan dengan waktu tertentu. Misalnya, kita memanfaatkan sebuah momentum tertentu untuk melakukan perubahan pada diri kita. Seperti Ramadan ini misalnya, kita ingin merubah diri kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Kita manfaatkan Ramadan sebagai momentumnya yang tepat untuk melakukan perubahan itu. Atau hari-hari lain yang kita sepakati untuk kita jadikan sebagai awal dari perubahan kita. Misalnya kita mau berubah dari sisi nasionalisme kita manfaatkan dalam rangka hari kemerdekaan, misalnya 17 Agustus 1945 itu yang setiap tahun kita peringati, kita manfaatkan sebagai momentum rasa nasionalisme kita, dan sebagainya yang berhubungan dengan waktu-waktu tertentu untuk perubahan kita. Tapi saudara-saudara sekalian, sebenarnya momentum ini menurut saya bukanlah sesuatu hal yang berkaitan dengan waktu-waktu tertentu yang sifatnya menunggu atau pasif. Kayak Ramadan ini, kita nggak perlu harus menunggu Ramadan yang akan datang untuk melakukan perubahan pada diri kita. Atau setelah Ramadan berakhir, kemudian kita harus menunggu Ramadan yang akan datang lagi untuk melakukan perubahan pada diri kita. Di bulan Syawal pun, di bulan Dzulqa'dah pun, di bulan Dzulhijjah pun, dan seterusnya, kita bisa lakukan perubahan itu sendiri tanpa harus menunggu waktu-waktu tertentu itu. Itulah sebabnya saya meyakini bahwa yang namanya momentum itu adalah sesuatu hal yang kita ciptakan sendiri, yang kita perbuat sendiri, yang kita desain sendiri. Jadi kita harus bisa menciptakan sejarah pada diri kita sendiri tanpa harus menunggu bagaimana sejarah orang lain itu terjadi. Nah, saudara-saudara sekalian, yang kedua yang menjadi motivasi dalam kehidupan saya sehari-hari itu adalah yang berhubungan dengan kuantum. Tadi yang pertama momentum, yang kedua ini kuantum, yang ketiga antum kali ya, sama-sama tum. Yang kedua kuantum. Apa itu kuantum? Kuantum itu lompatan. Jadi sebuah lompatan-lompatan yang kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari kita untuk mencapai keberhasilan tertentu. Nah, itu kuantum. Misalnya kita punya penghasilan sekian yang menurut kita hanya cukup sekedar untuk kehidupan kita sehari-hari misalnya. Tapi karena kita berhasil memanfaatkan kuantum ini, sebuah lompatan ini yang awalnya hanya cukup untuk kehidupan sehari-hari, makan, minum, kemudian juga sekolah dan seterusnya, bayar anak sekolah dan seterusnya. Tapi kita bisa beli mobil, kita bisa beli rumah, kita bisa jalan-jalan dan seterusnya. Nah, itu adalah yang disebut dengan kuantum, lompatan-lompatan. Dan ternyata saudara-saudara sekalian, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan banyak jalan keluar untuk menjadikan kuantum-kuantum dalam kehidupan kita, lompatan-lompatan dalam kehidupan kita. Nah, saya punya pengalaman pribadi yang mungkin bisa saya share kepada saudara-saudara sekalian tentang bagaimana kuantum ini terjadi dalam kehidupan saya. Satu contoh misalnya, ketika saya dulu ingin naik haji, di usia yang mungkin sebagian besar kita belum bisa untuk naik haji. Tapi alhamdulillah berkat kuantum inilah kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kesempatan saya untuk bisa berangkat haji. Nah, saudara-saudara sekalian, dulu saya berpikir yang namanya momentum dan kuantum ini sesuatu hal tadi yang kita tunggu.
yang kita nantikan gitu ya. Kapan nih tiba-tiba momentumnya? Kapan ini kuantumnya terjadi? Jadi kira-kira begitu. Ternyata kuantum itu bisa kita ciptakan sendiri, bisa kita lakukan sendiri, bisa kita desain sendiri tanpa harus menunggu. Nah, kembali ke kisah saya tadi, pengalaman pribadi. Dulu saya ingin sekali naik haji, tapi kita tahu bagaimana mekanisme naik haji di Indonesia ini. Tidak serta-merta kita bisa langsung berangkat. Meskipun kita punya waktu, tapi kita tidak ada dananya misalnya. Meskipun kita punya dana, kita nggak ada waktunya. Atau kita punya waktu dan dana, tapi ternyata tidak diberikan kesempatan oleh pemerintah untuk bisa berangkat langsung karena menunggu antrian. Karena menunggu kuota berikutnya untuk bisa berangkat. Nah, apa yang terjadi saudara sekalian? Ternyata saya bisa berangkat tanpa harus menunggu antrian. Ya, tanpa harus menunggu dana yang cukup. Ya, tanpa harus menunggu kesediaan waktu saya yang ada pada waktu itu. Karena berapa banyak orang-orang yang punya dana, yang bisa berangkat langsung, tetapi tidak punya waktu juga ada juga. Nah, saudara-saudara sekalian, jadi pengalaman ini ternyata terjadi pada diri saya. Pada waktu itu saya berpikiran juga bahwa untuk berangkat haji itu membutuhkan waktu antri yang cukup lama. Daripada saya antri, mending saya tunggulah uang saya cukup untuk bisa langsung berangkat. Yang kita kenal sekarang ada macam-macam jenis berangkat haji itu yang bisa langsung berangkat ya. Misalnya ada haji plus, ada haji furoda yang bisa langsung berangkat itu, tapi tentunya dengan bayaran yang cukup besar ya. Kalau haji furoda yaitu biasanya ya, saya kemarin cek itu harga keberangkatan itu bisa mencapai di 250 juta, 200 sampai 250 juta. Itu bisa langsung berangkat. Ya, tidak perlu ada antrian. Haji plus ini kadang-kadang juga tidak bisa langsung berangkat juga, menunggu 1, 2 tahun, 3 tahun mungkin ya, tapi lebih cepat dibandingkan haji reguler. Tetapi haji plus ini ternyata bayarannya juga lebih mahal dibandingkan haji reguler. Ya, dia bisa di angka 80 sampai 100 juta untuk haji plus ini. Sementara kalau haji reguler itu kita hanya membayar 25 juta ya di setoran awal, sekitar 25 juta sekian ya. Kemudian nanti disesuaikan dengan waktu keberangkatannya kapan baru kita lunasi untuk keberangkatan itu. Kira-kira 30-an juta lah. Nah, saudara-saudara sekalian, waktu itu saya berpikiran, kira-kira kalau saya mau berangkat itu ya saya nunggu uang saya cukup dulu untuk bisa langsung berangkat daripada saya mendaftar pada hari itu ya 25 juta tapi berangkatnya 20 tahun atau 30 tahun yang akan datang. Ya, kita ketahui sekarang antrian itu bisa cukup panjang di Yogyakarta, karena waktu itu saya daftarnya di Yogyakarta itu bisa sampai di sekitar 25 tahun. Yang paling lama itu di Sulawesi Selatan 30 tahunan. Kalau di Sumatera Utara itu masih belasan tahun ya, antriannya. Nah, waktu itu saya berpikir daripada saya menunggu 20 tahun, 30 tahun yang akan datang saya harus berangkat, ya udahlah saya kumpulin uang dari sekarang untuk bisa langsung berangkat. Ya, haji furoda pada waktu itu ya sekitar 250 juta. Tapi uang segini kan juga bukanlah jumlah yang sedikit juga gitu ya. Akhirnya saya berpikir ulang gitu ya, bagaimana caranya bisa berangkat tanpa harus mengeluarkan uang yang banyak, tetapi berangkat saat itu juga gitu ya. Itulah yang saya pikirkan terus. Saya ingin berangkat haji dengan cepat, tanpa harus menunggu saat saya tua, tanpa harus menunggu ketika badan saya lemah. Justru saat kuatlah kita berangkat haji. Pinginnya begitu. Nah, akhirnya tekad ini saya bulatkan. Kemudian saya berusaha dengan semaksimal mungkin, dengan doa, dengan ikhtiar, dengan nanti kita akan bahas 8 pintunya itu. Mudah-mudahan nanti waktu yang lain kita bisa tuntaskan itu. Tapi paling tidak ini sekarang bisa mengambil ibrah dari pengalaman saya ini. Akhirnya apa yang terjadi, saudara sekalian? Singkat cerita, H-1 minggu waktu itu ya tiba-tiba saya dipanggil untuk mengikuti ibadah haji dengan undangan ya. Jadi diundang oleh kerajaan melalui MPR tiket dari MPR untuk bisa berangkat haji.
Nah, inilah yang saya sebut dengan kuantum tadi itu. Ada lompatan-lompatan. Saya yang harusnya berangkat 20-30 tahun yang akan datang, ternyata bisa berangkat pada waktu itu juga gitu, tanpa harus menunggu antrian yang lama, tanpa mengeluarkan biaya yang sangat besar dengan haji furoda atau haji plus tadi itu. Nah, ini yang insya Allah kita akan bahas dalam beberapa hari ke depan. Hari ini kita samakan dulu tentang konsepsi kita mengenai momentum dan juga kuantum. Nah, sebelum kita lanjutkan, saya ingin bertanya terlebih dahulu kepada saudara-saudara sekalian tentang konsepsi kaya. Apakah orang Islam itu harus kaya? Apakah orang Islam itu cukup dengan kehidupan kita sehari-hari seperti sekarang ini misalnya, yang begini-begini saja, atau miskin ya, atau seperti apa ya. Bagaimana Islam mengajarkan? Nah, sebelum kita menjawab itu, saya ingin kasih kuis terlebih dahulu yang berhubungan dengan akronim atau lawan kata. Saya bertanya, silakan saudara-saudara kemudian menjawabnya ya dengan lawan katanya. Yang pertama, tertawa. Apa lawan katanya? Ya, silakan jawab. Ya, tentu Anda akan menjawab bersedih atau menangis. Betul ya, tertawa lawan katanya bersedih atau menangis. Kematian lawan katanya, akronimnya ya, kehidupan. Ada kematian, pasti ada kehidupan. Laki-laki lawan katanya ya, perempuan tentunya ya, tidak ada jawaban yang lain. Saya kemarin saya pernah ke Sulawesi Tenggara. Di sana ada sebutan, kalau laki-laki itu dipanggilnya laode, kalau perempuan itu panggilnya waode ya, laode dan waode. Ada nggak sebutan lain, saya bilang begitu ya sama mereka di sana itu, selain laki-laki dan perempuan, laode, waode? Ya nggak ada, karena cuma laki-laki dan perempuan, laode dan waode. Kalau ada yang lain maka sebutannya itu onde mande gitu ya. Itu kembali ke Padang ya. Laode dan waode. Jadi laki-laki lawan katanya perempuan. Nah, sekarang yang terakhir, kekayaan. Apa lawan katanya? Ya, mungkin sebagian besar di antara kita menjawab lawan kata kekayaan itu adalah kemiskinan. Ya kan? Saudara-saudara sekalian, padahal dalam Islam Allah Subhanahu wa taala mengatakan lawan kekayaan itu sebenarnya adalah kecukupan. Ya, Allah tidak pernah menciptakan kemiskinan. Kitalah yang menganggap bahwa diri kita miskin, kitalah yang menganggap bahwa diri kita mengaku miskin atau bahkan merasa miskin. Itulah sebabnya sekarang banyak perdebatan ya, di bantuan-bantuan pemerintah itu banyak orang yang sebenarnya ia cukup tapi kemudian merasa miskin. Sebenarnya ia mampu tapi ia mengaku miskin. Akhirnya rumahnya ditempelin itu. Ditempelin rumah ini adalah rumah orang miskin gitu. Nah, saudara-saudara sekalian, tadi yang saya sebutkan tadi, lawan kata ini, Allah Subhanahu wa taala sudah mengatakan itu semuanya. Kita bisa lihat di Quran surat An-Najm ayat 43, 45 sampai 45 sampai dengan 48. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa annahu huwa adhaka wa abka wa annahu huwa amata wa ahya wa annahu khalaqal zawjaini adh-dhakara wal unsa min nutfatin idza tumna wa anna 'alaihin nas'atal ukhra wa annahu huwa aghna wa aqna. Yang artinya dan sesungguhnya dialah yang menjadikan orang tertawa dan menangis. Lawannya tertawa itu menangis. Dan sesungguhnya dialah yang menciptakan kematian dan menghidupkan. Jadi lawannya kematian adalah kehidupan. Dan sesungguhnya dialah yang menciptakan pasangan laki-laki dan perempuan. Lawannya laki-laki itu perempuan. Ayat 48-nya dikatakan, dan sesungguhnya dialah yang memberikan kekayaan dan kecukupan. Di surat An-Najm ini Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa lawan kekayaan itu bukan kemiskinan, tetapi kecukupan. Kitalah yang kadang-kadang merasa miskin, kitalah yang kadang-kadang merasa cukup. Saudara-saudara sekalian, insya Allah mudah-mudahan besok kita akan bahas ada 8 sebenarnya pintu
kita dalam rangka untuk menciptakan kuantum rezeki kita. Dan pada hari ini insya Allah mudah-mudahan kita sudah punya konsepsi pemikiran bahwa yang pertama kita bisa menciptakan momentum dan kuantum itu sendiri tanpa harus menunggu waktu tertentu. Dan yang kedua, konsep bahwa Islam itu tidak mengajarkan kepada kita untuk hidup miskin, tetapi memberikan penyadaran kepada kita untuk senantiasa bisa lebih mampu dibandingkan dengan sebelum-sebelumnya. Kita bisa kaya, karena kalau kita kaya, kita bisa melakukan apa saja yang berhubungan dengan peningkatan atau kuantum amal kita. Kita bisa bangun pesantren, kita bisa bangun masjid, kita bisa menyantuni anak yatim, kita bisa membahagiakan orang tua kita, keluarga kita, saudara-saudara kita, dan seterusnya. Nah, makanya kita harus kaya. Insya Allah mudah-mudahan ke depan hari besok kita akan bahas 8 pintu kuantum rezeki kita. Mudah-mudahan kita semua senantiasa diberikan keberlimpahan dan kebarokahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.